Kawaki mengayunkan lengan kanannya ke belakang dan menusuk Boruto tepat di dada. Setidaknya 1 meter lengan Kawaki yang ditransformasi telah keluar dari sisi lain Boruto. Ini meneteskan darah. Naruto melihat dan terdiam. Kawaki terjun sedikit lebih dalam sehingga Boruto dan dia sekarang berhadapan. Mata Shikamaru membelalak kaget. Reaksi Code tampak netral. Begitu pula Eida. Boruto mulai batuk darah. Kawaki kemudian menarik kembali lengan kanannya. Boruto dikirim terbang mundur. Awan debu mengelilingi mereka. Sebuah kubus hitam berhias hanya duduk di latar belakang. Boruto mendarat di tumpukan kusut pada awalnya. Kawaki hanya mengamati pemandangan dengan 2 segitiga tersisa di iris matanya. Boruto kemudian berbaring terlentak. Dengan kepala menoleh ke sisi kanannya. Ada lubang menganga yang jelas terlihat di dadanya. Naruto berdiri dengan sangat syok. Naruto pun meneriaki Boruto. Boruto masih berbaring tak bergerak dengan luka di dada yang menganga. Naruto segera bergegas ke tempat Boruto mencoba membangunkannya. Naruto masih dalam Senin modenya, mengangkat Boruto untuk melihat lebih dekat sejauh mana serangan dan kondisi tubuhnya. Naruto khawatir dengan Boruto. Sementara itu, Kawaki masih mengaktifkan karma dan mata kirinya hanya ada 3 segitiga yang terlihat di bola matanya untuk saat ini. Dia menatap Naruto dan Boruto. Code masih memiliki Shikamaru yang berkeringat dan gugup sebagai sandera. Code kemudian mulai berbicara dengan Eida. Daimon masih tertidur lelap di bangkunya. Code mengatakan, "Ya ampun, aku tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi." Eida mengatakan, "Jangan hanya seperti itu, Code. Bukankah Boruto adalah korban hidup? Yang penting bagimu, dia akan digunakan untuk mengolah pohon dewa, kan? Apa yang akan kamu lakukan jika dia mati di sana seperti itu?" Code mengatakan, "Tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu sekarang, kan? Ini adalah tindakan yang di atas. Kau tahu orang itu, Kawaki mendapatkan kembali karmanya. Tentunya tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan membunuh Boruto." Eida mengatakan, "Ya, jangan salah paham. Tapi, aku tidak punya niat untuk mengganggu tujuanmu. Oke? Tapi, aku hanya ingin mengatakan satu hal padamu. Jangan pikirkan melakukan hal bodoh seperti mencoba menggunakan Kawaki sebagai pengorbanan hidup, sebagai pengganti Boruto. Aku tidak akan memaafkanmu karena melakukan hal seperti itu, tahu?" Code mengatakan, "Nah, dengan catatan itu, tidak mungkin aku bisa memberikan jawaban sederhana tentang itu di sini dan sekarang. Aku akan segera kembali. Mari kita bertemu dan membicarakannya." Code kemudian tiba-tiba menebas tanah dengan 3 bekas cakar di kirinya. Kawaki memperhatikan. Code mengatakan, "Lihat apa yang telah kau lakukan padaku. Kawaki, beraninya kau melakukan itu pada pengorbanan hidup yang berharga. Ada masalah mendesak. Aku akan mundur sebentar. Tapi dengarkan. Ingat ini, bahkan jika kau mendapatkan kekuatan, semuanya akan tetap sama untukmu. Kau tidak akan pernah bebas selama kau hidup. Kau akan selalu tergantung pada sesuatu yang lain, mulai sekarang dan selamanya. Aku mengerti bagaimana rasanya memiliki takdir seperti itu." Kawaki melotot ke arah Code. Code kemudian melepaskan Shikamaru dari menjadi sandera, menendangnya dari belakang dan menjauh dari dirinya sendiri. Shikamaru sendiri mampu mendapatkan pijakannya ke posisi berlutut. Code dengan bebas jatuh ke belakang, mencoba melarikan diri ke tanda cakar yang disiapkannya. Code mengatakan, "Sampai jumpa lagi." Kawaki kemudian memfokuskan matanya yang aktif sekarang dengan 4 segitiga yang terlihat. Pada tanda cakar, mereka mulai menyusut menjadi 3 garis tipis sub-sentimeter. Code melihat ke belakang terkejut. Code jatuh ke tanah. Tanda cakar terlalu kecil dan sempit untuk digunakan. Code dalam pikirannya sendiri mengatakan, "Sukuna Hikona?" Tanda cakar berada pada ukuran di mana tidak mungkin untuk menggunakannya. Mereka menjadi sangat kecil karena kekuatan mata Kawaki. Kawaki terus berjalan perlahan ke depan dan mendekati Code tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Code agak kesal. Code menebas tanah lagi untuk membuat 3 tanda cakar. Tanda cakar menyusut sekali lagi, jadi tidak bisa digunakan. Code tampaknya sedikit lebih frustasi sekarang. Kawaki terus mendekatinya berjalan dengan cara yang keren.
Kawaki mengatakan, sepertinya kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara sombong tentang takdir orang lain, God. Kawaki menatap tajam ke arah God. Kawaki mengatakan, tidak peduli entitas apa yang mengancam kehidupan Hokage ke-7. Aku bahkan akan melenyapkan seorang saudara. Kau tahu, tapi aku tidak punya alasan untuk membiarkanmu kabur. Terutama orang menyebalkan seperti dirimu. Kawaki berjalan ke depan. Dia mencoba untuk menusuk God dengan batang hitam pendek 6. Namun, God menghindarinya dengan melompat ke kanan. God mengubah lengan kanannya menjadi cakar dan mencoba menggesek Kawaki. Kawaki hanya mengangkat lengan kirinya untuk memblokirnya. Kawaki segera membalas dengan menggunakan tinju kanannya untuk meninju God tepat di wajahnya. God dikirim terbang kembali sedikit dan mendarat di tanah. Kawaki kemudian mengambil kesempatan untuk menggunakan kaki kanannya dan menendang perutnya saat dia jatuh. Kali ini God dikirim terbang kembali lebih jauh. God harus menggunakan cakar tangannya untuk menahan dirinya dan berpegangan teguh pada tanah untuk stabilitas. God dalam pikirannya sendiri mengatakan, orang ini, apa yang terjadi denganku sekarang? Aku benar-benar kalah. Aku bukan tandingannya. Ini semakin buruk. Kawaki terus berjalan menuju God. God sedang berjuang untuk bangkit kembali. Sementara itu, Kawaki melihat Naruto. Naruto menggendong Boruto yang lemas di lengannya. Shikamaru langsung berlari ke arah mereka. Naruto berteriak agar Boruto yang tak bernyawa membuka matanya. Shikamaru bersimpati kepada Naruto. Naruto tetap berusaha membangunkan Boruto. Shikamaru sekarang melihat lubang di dada Boruto. Boruto masih belum merespon. Shikamaru berkeringat deras melihat kondisi Boruto. Shikamaru dalam pikirannya sendiri mengatakan, apa-apaan ini? Shikamaru lalu melingkarkan lengan kirinya di bahu Naruto. Shikamaru mengatakan, Naruto, apa kau baik-baik saja? Tahan dirimu. Naruto membalasnya tanpa mengalihkan pandangannya dari Boruto. Naruto mengatakan, Shikamaru, apa aku bermimpi buruk? Shikamaru dalam pikirannya sendiri mengatakan, dia bahkan menonaktifkan Senin modenya. Shikamaru mengatakan, Naruto, aku tahu ini situasi yang sulit, tapi pertarungan belum berakhir. Naruto mengatakan, ini tidak mungkin terjadi. Tolong katakan itu padaku. Ini tidak mungkin terjadi. Naruto masih menunduk di pangkuannya meskipun Shikamaru memohon. Shikamaru meninggalkan suaranya. Ada ledakan di tanah tepat di sebelah mereka dari belakang. God telah melompat ke udara, muncul dari awan debu. Kawaki telah melukai lengan kanannya kembali untuk serangan lain. Lengan kiri God berubah memblokir pukulan itu. Shikamaru hanya terus mengamati pertempuran dari jauh. Shikamaru mengatakan, Kawaki sedang menyudutkan God. Ini akan menjadi gangguan bagi kita jika kita membiarkan dia pergi. Aku akan mendukungmu, dan kita bisa menjatuhkannya sekaligus. Di sini, sekarang juga, Naruto. Terlepas dari desakan Shikamaru, Naruto hanya terus menatap Boruto. Shikamaru terdiam. Shikamaru kemudian berteriak keras kepada Naruto. Shikamaru mengatakan, bisakah kau mendapatkannya bersama? Bukankah kau Hokage? Ini adalah sesuatu yang Boruto pilih untuk dirinya sendiri demi melindungi kita semua. Sekarang bukan waktunya untuk orang tua seperti dirimu menjadi sangat berkecil hati dan lemah. Naruto terus tidak melakukan kontak mata dengan Shikamaru. Sementara itu, pertempuran berkecamuk antara God dan Kawaki. Adegan tiba-tiba bergeser ke mereka di tengah pertempuran. 3 batang hitam pendek telah menembus bahu kiri God. God didorong kembali. Kawaki masih mengikuti God, maju ke arahnya dengan cara yang mengancam. God dalam pikirannya sendiri mengatakan, sial, aku terbunuh jika begini terus. Bagaimana Kawaki melakukan ini? Saat ini, aku dalam bahaya. Kawaki sekarang berjarak selebar tangan dari God lagi. God mencoba bangkit dan bangkit setelah menghadapi serangan terakhir Kawaki. Kawaki mengangkat telapak tangan kirinya ke kanan dan mengarahkannya tepat ke wajah God. Kawaki mengisi energi di tengah telapak tangannya di dalam jarak dekat. Kawaki mengatakan, kau bilang seorang ingin bertemu denganku, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang motif mereka. Jika mereka berani dan mencoba menentang Hokage ke-7, aku juga tidak akan kasihan pada mereka. God tiba-tiba menarik kembali jubahnya dengan tangan kirinya. Dengan tangan kanannya, God mulai menggali tanda cakar yang membelah wajah dan garis rambutnya. Ada 4 segitiga di mata Kawaki.
Kawaki mengatakan, tapi bagaimanapun juga aku akan mulai denganmu, dasar payah. Sebuah ledakan besar melanda medan perang. Naruto masih mencengkeram tubuh Boruto yang tak bernyawa. Shikamaru menguatkan dirinya untuk kejutan dan debu setelahnya. Namun dia melihat sesuatu di awan yang cerah. Itu tubuh Kawaki yang tampaknya tidak responsif, seolah-olah dirinya sendiri telah menerima sebagian besar kerusakan dari serangannya itu. Shikamaru dalam pikirannya sendiri mengatakan, apa ini? Kawaki jatuh ke belakang dan berguling di atas kepalanya sendiri saat tubuhnya meluncur di tanah dari dampak ledakan. Dia kemudian akhirnya berbaring telungkup di tanah. Dia tidak membuat satu suara pun. Shikamaru dan Naruto terkejut. Naruto terdiam. Shikamaru mengatakan, apa yang terjadi? Bagaimana Kawaki bisa seperti itu? Awan debu mulai mengendap. Code berjongkok di tanah hanya dengan tangan kanannya. Code berhasil menarik Daimon melalui bekas sakar yang terletak di kepalanya sendiri. Punggung Daimon menghadap ke arah Kawaki. Daimon baru ditarik setengah jalan sampai pertengahan pahanya. Sepertinya Daimon ditumpuk tepat di atas kepalanya. Code menstabilkan Daimon dengan memegang pinggangnya. Kemudian beralih ke adegan Aida, di mana separuh kaki Daimon lainnya menjuntai dari tanda cakar yang diterapkan pada lengan bajunya. Aida terlihat kesal saat melihat apa yang baru saja terjadi. Aida mengatakan, "Code, orang itu, dia baru saja mengeluarkan Daimon." Daimon terkejut dan mengatakan, "Di mana tempat ini?" Mata Daimon sama-sama tidak aktif, meski terbuka. Keduanya berwarna terang dan bergaris. Code mengatakan, "Maaf membangunkanmu, Daimon, tapi kau menyelamatkanku. Ini semua berkat kemampuan refleksimu." Shikamaru melihat ke belakang pada mereka berdua yang bertumpuk. Matanya membelalak kaget. Shikamaru mengatakan, "Apa? Ada apa dengan anak itu?" Daimon mengatakan, "Kenapa kau berkelahi, Code? Siapa musuhnya? Aku akan menghancurkan mereka sampai berkeping-keping." Code kemudian perlahan mulai mendorong Daimon kembali ke tempat asalnya. Code mengatakan, "Nah, ini sudah berakhir untuk saat ini. Lebih baik kau kembali, Daimon. Mari kita bicarakan ini nanti." Aida menangkap Daimon saat dia sepenuhnya berpindah kembali ke pelukannya. Daimon mengatakan, "Tentang apa itu?" Aida mengatakan, "Itu adalah trik egois yang kau lakukan, Code. Setidaknya Kawaki aman kan? Sekedar informasi. Jika sesuatu tidak sengaja terjadi padanya, aku benar-benar akan membiarkanmu mendapatkannya. Pergi dengan itu." Code terdiam. Code hanya mendengarkan Aida dengan telapak tangan kanannya terangkat di telinganya. Code kemudian secara bersamaan mencapai tangan kirinya ke tanda cakar lain di pergelangan tangan kanannya. Sebuah tangan hanya dari pergelangan tangan muncul dari bekas cakar tepat di sebelah wajah Kawaki di tanah. Kawaki masih tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara apapun. Dengan dua jari, Code mengambil denyut nadi Kawaki di arteri karotisnya di sisi lehernya. Code mengatakan, "Jangan khawatir, Aida, pangeranmu masih hidup." Aida mengatakan, "Begitu." Itu melegakan. Tapi kaulah yang seharusnya lega. Tergantung pada jawabanmu. Aku akan mengirim Daimon kembali ke sana untuk membuangmu. Daimon hanya menendang ke belakang dan bersantai, seperti pose yang bisa dilakukan Shikamaru sebagai genin untuk menonton awan sambil berbaring di rumput. Daimon menyeringai kecil. Kawaki masih berbaring di sana. Dia masih belum bergerak atau membuat suara apapun. Code menjauhkan telapak tangannya dari telinganya. Code mengatakan, "Sejujurnya, aku sama sekali tidak menyukai situasi ini. Tapi, aku harus mengakui ini. Setidaknya, aku tidak bisa bersaing denganmu sama sekali. Terutama jika aku sedang berada sekarang. Kawaki, aku harus melepaskan pembatasku dan membuat Amado memulihkan kekuatan yang sebenarnya dari diriku." Shikamaru menoleh, tapi Code sudah langsung menghilang menjadi bekas cakar yang berbentuk X. Shikamaru yang melihatnya mengatakan, "Dia kabur." Naruto menoleh ke samping untuk menatap Shikamaru dari sudut matanya. Dia kemudian melihat Kawaki yang tidak sadar tergeletak di tanah. Shikamaru terus menasihati Naruto. Dia terlihat stres. Shikamaru mengatakan tentang Kawaki, "Kita harus berpikir tentang bagaimana menghadapinya mulai sekarang." Shikamaru mengatakan, "Bukankah sudah diputuskan? Dia membunuh seorang rekan dengan tangan kosong sendiri. Bahkan jika kita
memperhitungkan keadaan yang meringankan, dia melakukan itu tanpa ragu-ragu. Naruto mengatakan, apa maksudmu dengan itu? Naruto mengatakan, adapun apa yang Kawaki lakukan, tanggung jawabnya bukan hanya pada dia. Shikamaru mengatakan, mungkin itu masalahnya, tapi kita harus menghadapi kekuatan Momoshiki cepat atau lambat. Kita mungkin tidak punya pilihan lain selain menghadapinya seperti itu. Tapi dari sudut padaku, hal yang paling bermasalah adalah fakta bahwa si payah itu akan melakukan apapun demi tujuannya. Dia membuat itu cukup jelas selama insiden baru-baru ini. Naruto mengatakan, meski begitu, ketika kau mengatakan untuk berpikir tentang apa yang harus kita lakukan tentang dia, karena mengendalikan dia di luar apa yang bisa kita tangani di sini di Konoha, apakah kau mengatakan bahwa kita harus mencoba mengusirnya pergi ke tempat lain? Shikamaru mengatakan, bukan itu maksudku. Kita juga harus menjaga reputasi kita dengan desa lain. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan semua tanggung jawab dia. Itulah alasan kenapa kita harus mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin akan ada reaksi balik di dalam desa karena opini publik tentang dia sudah cukup buruk seperti yang sudah-sudah. Naruto mengatakan, orang itu adalah saudara untuk Boruto. Dia seperti keluarga bagi kita juga. Tidak peduli apa yang terjadi atau apa kata orang. Di saat seperti ini, jika dia tidak bisa memiliki keluarga di sisinya, siapa lagi yang akan berdiri untuk mendukungnya? Shikamaru mengatakan, jadi apakah ini yang sebenarnya kau rasakan? Naruto, kau mengatakan bahwa Kawaki adalah anggota keluargamu sekarang. Jadi dari lubuk hatimu, kau benar-benar berpikir begitu? Naruto mengatakan, berhenti. Shikamaru mengatakan, dia membunuh anakmu. Naruto mulai berteriak kembali. Naruto mengatakan, bukankah aku sudah menyuruhmu berhenti? Tiba-tiba, tangan kanan Boruto dengan karma masih menempel di telapak tangannya mulai terangkat. Boruto memukul dada Naruto dengan punggung tangannya. Mata Boruto sudah mulai terbuka. Luka di dadanya sepertinya tertutup. Boruto mengatakan, siapa katamu dibunuh? Mata Naruto melebar seperti tak percaya. Sama dengan Shikamaru. Shikamaru mengatakan, ada apa? Boruto perlahan mulai duduk tanpa bantuan. Boruto masih merasa kesakitan. Naruto mengatakan, Boruto mengatakan, jangan sembarangan menganggap seseorang sudah mati. Air mata mulai mengenang di mata Naruto. Aliran mulai mengalir di pipinya. Naruto mengatakan, Boruto. Naruto langsung menarik Boruto untuk dipeluk. Naruto memanggil nama Boruto. Shikamaru dalam pikirannya sendiri mengatakan, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia pasti sudah mati. Ada terowongan yang menembus tubuhnya. Boruto meraih bajunya dan dadanya di luka menganganya. Ada pola karma hitam di sana sekarang. Shikamaru dalam pikirannya sendiri mengatakan, apa itu? Boruto bisa duduk sendiri, menggunakan satu tangan untuk menahan dirinya dari belakang. Tiba-tiba awan tipis muncul di depannya. Boruto terdiam. Momoshiki kemudian muncul, berdiri di depan dan menatap Boruto. Boruto mengatakan, oi, ada apa? Momoshiki mengatakan, jika aku kehilangan mataku, jiwaku akan benar-benar lenyap dalam sekejap seperti yang terjadi pada Ishiki. Wadah secara bersamaan berfungsi sebagai wadah untuk jiwa juga. Itu adalah wadah yang mengamankan jiwa ke dunia hidup ini. Aku tidak bisa kehilangan satu-satunya wadah berhargaku. Ini demi diriku sendiri. Boruto mencengkeram dadanya lagi, tenggelam dalam pikirannya. Boruto mengatakan, lukanya sudah tertutup. Bagaimana bisa? Momoshiki mengatakan, sebagian dari jantung dan paru-parumu hancur. Dan selain itu, kau kehilangan banyak darah. Jadi tentu saja kau akan mati jika aku meninggalkanmu seperti itu. Dalam flashback, Shikamaru mengatakan, Naruto, apa kau baik-baik saja? Tahan dirimu. Momoshiki telah bermanifestasi tepat di belakang mereka saat itu. Momoshiki telah mengaktifkan kedua biakugan di matanya dan mengangkat telapak tangan kanannya yang tertanam rinnegan. Sepertinya Momoshiki bisa memanipulasi pola karma untuk melebarkan dan mengarahkannya langsung ke luka dada Boruto untuk menutupinya. Momoshiki mengatakan, jadi aku menghidupkan kembali orang payah sepertimu, menggunakan sebagian dari karma. Boruto mengatakan, dengan karma? Momoshiki mengatakan, dasar payah. Seperti yang sudah kau ketahui, karma terbuat dari semua komponenku yang telah dikompresi dan didigitalkan. Dataku telah dikompresi dan diintegrasi ke dalam tubuhmu. Pada titik ini 82%, jika 18% yang tersisa telah terdekompresi sepenuhnya. Aku akhirnya akan mencapai reinkarnasiku. Jadi, itu membuat frustasi jika wadah itu sendiri telah dihancurkan.
maka semuanya akan sia-sia. Jadi dengan enggan dan karena kebutuhan, aku mengubah sisa 18% menjadi datamu. Lalu aku membuat jaringan untuk menggantikan apa yang telah hilang. Boruto mengatakan, jadi singkatnya adalah bahwa kau menggunakan komponen yang seharusnya untuk tubuhmu sendiri. Begitulah cara aku dihidupkan kembali. Momoshiki mengatakan, itu benar. Karena orang payah sepertimu mengklaim 18% itu sayangnya bagiku. Itu berarti aku tidak bisa mencapai reinkarnasi. Boruto mengatakan begitu. Tapi kalau begitu, aku menang. Itu adalah do or die, atau lakukan atau mati. Dan aku siap untuk menjalaninya. Jadi, aku mencegahmu dari reinkarnasi. Momoshiki mengatakan, jangan terlalu egois. Dasar payah, aku sengaja melakukan percakapan ini denganmu. Jadi, aku bisa memperingatkan si payah sepertimu. Boruto kebingungan. Momoshiki mengatakan, meskipun itu dikonversi, itu masih dibuat dari sesuatu yang berasal dari data Otsutsuki. Itu tidak mengubah fakta bahwa semua 100% data Otsutsuki telah didekompresi di tempat lain. Kau 100% murni. Dasar payah, kau sudah menjadi seorang yang otentik. Sebuah Otsutsuki yang lengkap dan sempurna. Jadi ini hanya bisa berarti satu hal. Kau sudah matang untuk menjadi pengorbanan hidup untuk Jubi. Bahkan kau mungkin tahu tentang ini. Boruto mengatakan, jadi kau mencoba memberitahuku bahwa tidak aneh jika aku berubah menjadi makanan hewan peliharaan untuk monster itu kapan saja? Ayo, maksudku, jika itu akan menyelamatkanku dari masalah memburu si payah itu akan lebih mudah. Momoshiki mengatakan, kau benar-benar anak nakal yang riang. Tapi ingatlah ini, kebangkitan seperti yang baru saja terjadi padamu tidak akan pernah terjadi lagi. Ketika kau mati, itu akan berakhir untukmu. Boruto mengatakan, kau mengatakan sesuatu padaku sebelumnya. Pada flashback, Momoshiki mengatakan, perhatikan ini. Mata birumu itu pada akhirnya akan mengambil segalanya darimu, dasar payah. Boruto mengatakan, aku pernah mati sekali. Dan kau bilang semuanya akan diambil dariku. Jadi ini yang kau maksud? Momoshiki tertawa dan mengatakan, kau salah tentang itu. Aku tidak mengacu pada situasi ini. Momoshiki mengatakan, mengapa ini terjadi padamu? Bahkan aku tidak bisa melihat alasannya. Tapi akhirnya kau akan tahu kenapa. Karena itu akan segera terjadi. Lagi pula kau memang anak nakal yang patut dikunjungi. Momoshiki tertawa lagi. Boruto menatap Momoshiki sedikit lebih takut dari sebelumnya. Adegan beralih ke Eida. Eida yang bersandar di meja. Kot sekarang bersamanya. Eida mengatakan, Amado dilindungi dan dilindungi tepat di pusat Konoha. Kau tahu? Tapi tidak ada tanda cakar di dalam desa. Jadi bagaimana kau berencana untuk lebih dekat dengannya? Adegan beralih kembali ke pusat di punggung Shikamaru. Dia melihat Naruto dan Boruto berinteraksi sedikit lebih jauh darinya. Sementara itu, Kot mengatakan, tidak masalah. Aku sudah membuat beberapa persiapan. Untuk preview manga Boruto chapter 68 berbunyi, mereka telah mengakhiri pertempuran hidup atau mati mereka bersamaan dengan beberapa tanda bencana yang akan datang. Kisah mereka akan memulai beberapa perkembangan baru.